Boleh sedikit saya, Akhi Umar. Thank you ilmunya, Masya Allah. Iya, saya nyimak lagi. Saya Baik. Oke, baik. Jadi gini, Saudara Yusuf. Tadi poinnya itu kita sudah sampai pada Yesaya terkait Yesaya 9, bahwasanya kita harus melihat satu periode. Bahwasanya oknum yang datang, yang dinubuatkan, yang diceritakan ini, itu harus sama seperti Gideon di dalam mengalahkan Midian. Nah, kalau misalnya Anda bertanya, siapa yang melakukan hal yang sama seperti Gideon, maka jelas ini bukan penafsiran lagi, bahkan lebih dari penafsiran. Kenapa? Karena masih terurai di dalam kitabnya orang Yahudi. Silakan Anda buka di dalam kitab saudara 2 Raja-Raja pasal 18 sampai pasal 19. 2 Raja-Raja pasal 18 nomor 13. Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya Hezekia ini mampu kemudian melakukan apa yang sama seperti dilakukan oleh Gideon. Terjawab itu. 2 Raja-Raja 19 nomor 20 misalnya. Lalu Yesaya menyuruh orang kepada Hezekia mengatakan, beginilah firman Allah Tuhan Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Senherib, Raja Asyur, telah kudengar. Lalu kemudian di nomor 29 sampai nomor 30, dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hezekia, bukan tanda bagimu, hai Yesus. Dalam tahun ini orang makan dan akan tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama, tapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buah. Nomor 30, dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Nah, endingnya di sini. 2 Raja-Raja 19 nomor 30, 32 sampai nomor 30. Bagaimana kemudian di situ diceritakan bahwasanya malaikat datang untuk kemudian membantu apa yang ada pada diri Hezekia mengalahkan musuh-musuhnya. Sehingga apa yang dikatakan? Keesokan harinya pagi-pagi nampaklah semua bangkai orang-orang yang mati belakang. Sebab itu berangkatlah Senherib Raja Asyur yang pulang, lalu tinggallah ia di Wiring. Apa yang terjadi di sini? Ternyata Yesaya 9 menceritakan keadaan yang buruk atas bangsa Israel di dalam kegelapan, di persekusi yang hebat. Tapi kemudian Allah menolong bangsa Israel melalui siapa? Raja Damai. Siapa Raja Damai itu? Hezekia. Bangsa Israel akan dimusnahkan oleh bangsa Midian. Tetapi dengan mujizat Allah, hanya dengan 300 laki-laki, Gideon berhasil membunuh 1.200 kurang lebih orang Midian hampir dalam waktu semalam. Yang terjadi pada Hezekia juga begitu. Ya, 185.000 musuh dihancurkan. Ini cerita yang sama antara Gideon dengan Hezekia. Berarti Yesaya itu menceritakan tentang kisah siapa? Kisah Hezekia. Ini bukan penafsiran, ini kejadian yang mutlak absolut dialami sejarah peradaban anak Yakub. Jadi Kristen nggak usah besar kepala. Oke, sudah. Jadi kesimpulan saya sementara, cerita tentang Gideon itu sama persis dengan cerita yang terjadi kepada Hezekia. Sementara anak yang lahir itu diidentikan sama ceritanya dengan cerita Gideon dengan Raja Asyur. Nah, yang menggenapi siapa? Hezekia. Hezekia dengan Asyur dan kemudian Gideon dengan Midian. Hezekia, bos. Anda mau lari kemana? Yesus nggak ada, nggak bisa dia. Dan jangan semua yang Anda katakan itu bukan karena tetap Yesaya jika dia mengatakan Yehuda maka karena dia tidak tahu apa kekuatan baik
Kristen. Di tengah malam. Tetapi ketika dia punya penafsiran lainnya memang karena dia jelas beda dengan kami. Itu yang seperti yang Kebanyakan orang memang bahwa itu adalah masalah Ya, penafsiran. ya. Jadi tidak bisa tidur apa mengatakan yang mau dengan dicampur kata telah saya bahwa dia harus dia saya kopi mengerti bisa sangat itu ya. Buktinya ada nggak? Poinnya masa sampai sekarang Maksudnya poinnya bukan jelas kopi bahwa baik baginya itu juga iya karena ketika poinnya apa penguraian sama seperti diri Ada tergantung dari anu juga. tetap Yesaya belum Orangnya juga menyatakan bahwa sensitif apa enggak ke kafeinnya. Ada orang yang kena kafein memang langsung gerakannya itu kopi gampang. gitu Jadi ketika Boleh. apalagi ada seorang cuma yang Yahudi saja pun dia akan tetap mengatakan itu adalah nubuatan. Kalau tidak nubuatan tidak mungkin Yesaya mau tidak saya mengenal siapa yang dilahirkan karena telah lahir. Jadi begini, ketika menyikapi ini, saya hanya mengatakan ketika kecil terjadi antara satu konsep yang oh ya, dia saya untungkan banyak orang di situ tuh pada urusan di bawah begini mas kayaknya ada orang sakit yang suka pakai sapi yang di atas ini sebenarnya kalau saya bicara tentang Yesaya balik lagi situ lagi Waduh, saya ke belakang jangan begitu bang. karena Anda bukan sama sini saya Kau bukan karena saya Yahudi, saya nggak paham. Tunggu dulu. bukan itu. Jadi Ketika gini. saya tanyakan ini apa Oke, yang oke, Anda pahami? oke. Pertanyaan saya gampang. Oke. Ini nubuatan atau Sederhana sekali Bang Yusuf. Sekarang saya tanya kepada Bang Yusuf. Sekarang saya tanya kepada saudara. Siapa yang pernah mengalami kasus seperti kasusnya Gideon di antara raja-raja Yahudi? Ayatnya ke atas begitu di situ diceritakan. Ya kasus kan tadi saya katakan kepada saudara, perihal anak yang telah lahir itu sama seperti Gideon yang melumpuhkan tentara atau pasukan Midian. Itu siapa yang kemudian melakukan hal yang sama? Yesus? Tidak dapat dibuktikan itu karena apa? Yesaya sendiri Oh, tidak tunggu. menyebutkannya. Sabar. Satu Buktikan menit. kepada saya. Contoh, buktikan Oke, kepada baik. saya Yesaya Satu menit. mengatakan Saya itu akan adalah buktikan. Yesaya. Saya akan buktikan kepada saudara. Diam, 1 menit. Ketika Yesaya menuliskan cerita itu, mau Anda tanya ke literasi manapun, semua akan mengatakan pada masa Yesaya menuliskan itu, Raja Hezekia masih anak-anak. Anak inilah yang akan menjadi Raja Damai. Bukan Allah perkasa, bukan Bapa yang kekal. Itu hanya terjemahan Indonesia. Rujukan itu hanya Raja Damai saja. Hezekia yang akan memberikan kedamaian kepada bangsa Israel. Dan itu terjadi. Itu nggak ada yang bisa mengatakan, wah itu tidak pernah terjadi. Siapa bilang? Ketika Yesaya menuliskan, ketika Yesaya menuliskan cerita itu dalam Yesaya 9, Hezekia itu masih anak-anak sehingga dia katakan telah lahir. Dan kelak Hezekia berlaku seperti Gideon. Itu yang terjadi. Kemenangan yang akan diraih oleh Hezekia akan sama dengan kemenangan yang diraih oleh bangsa Israel pada masa Midian. Apa Anda ingin membantah itu? Midian, Asyur. Sabar. Midian dilumpuhkan oleh Gideon. Asyur dilumpuhkan oleh Hezekia. Oke. Tergenapi. Ini- Jelas itu cerita. Dengar dulu. Apa Anda bilang tergenap? Iya. Anu tadi, apa arti tergenap? Tergenapi nubuatan kan masih kecil Hezekia. Nubuatan. Anda tidak nalar berarti. Dengar. Dengar. dulu. Pada saat Hezekia menuliskan itu, pada saat Yesaya menuliskan itu, Hezekia masih anak-anak, belum jadi raja, belum menjadi pemimpin pasukan. Makanya dikatakan anak itu telah lahir. Berarti dia sudah masih anak-anak di situ. Akan berlaku seperti Gideon. Pada saat dia sudah menjadi raja, pada saat dia menjadi pemimpin pasukan, terjadi. Pertama. Sederhana itu Bang Yusuf. Iya. Nah saya sekarang coba coba Anda dari narasi ukur, Anda. sabar. Tunggu. Coba Saya Anda harus ukur koreksi. keberhasilan Gideon mengalahkan kemudian Midian. Coba Anda ukur dengan Yesus. Apa keberhasilan Yesus untuk setara dengan Gideon? Silakan. Saya koreksi Anda dulu ya. Saya jawab gampang begini.
koreksinya pertama ketika Yesaya tahu bahwa anak itu adalah Hizkia, sudah pasti dituliskan tentang itu. Oh, karena dia belum menjadi raja, Bang. Tunggu dulu. Belum Kalau menjadi belum raja. tentu menjadi Belum. begini. Hezekia aja nggak Jadi disebutkan tetap namanya. Apalagi Yesus yang tidak bisa apa-apa. Iya, makanya itu saya katakan ini nubuatan. Makanya itu ketika kita mengatakan Tentang kelahiran itu bukan dengar nubuatan. dulu. Dengar, tentang kelahiran itu bukan nubuatan. Tapi tentang anak ini akan menjadi raja itu adalah nubuatan. Karena kelak setelah dia dewasa menjadi raja. Silakan. Oke. Jadi begini, ketika telah lahir, ketika Anda katakan bukan nubuatan, memang dikatakan telah lahir, tapi apakah Yesaya tahu betul bahwa itu adalah Yesaya? Itu tidak, itu hanya tafsir dari Rabi. Oke, itu satu. Kedua, ketika mau bicara tentang yang tentang nanti nubuatan, nanti dia menjadi raja, berarti keliru Yesaya. Ketika anak itu masih kecil, dia mengatakan itu, apalagi Anda lupa bahwa kerajaan Mama kamu mau cerita, makanya kamu mau cerita ada. Terus? Iya, oke. tidak cocok untuk Hizkia. Oke, yang mengatakan kerajaannya tidak berkesudahan siapa? Yang mengatakan kerajaannya tidak berkesudahan siapa? Yesaya. Di mana diterangkan itu? Di situ. Iya, Nah, sekarang- itu ada. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan itu tidak berkesudahan, lalu bagaimana dengan nubuatan Tuhan yang mengatakan kerajaan Yehuda tidak akan berpindah sebelum yang berhak itu datang? Ini kan kita bicara lain. Ini bilang kalau Nah, itu dia makanya. Berarti pernyataan di Hezekia, pernyataan di Yesaya itu akan berubah menjadi diberikan kepada yang berhak. Memang tidak berkesudahan, makanya kerajaannya masih ada sampai hari ini. kerajaan apa? Kerajaan Arab Saudi. Anda bingung kan? Anda bingung. Pasti bingung dia. Pasti bingung dia. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara, kalau itu untuk Yesus, tunjukkan mana kerajaannya Yesus. Oke, kerajaannya itu bukan dari dunia ini. Dia sudah Oh, salah berarti. Karena yang dimaksud di sini adalah kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda itu di dunia, kerajaan Daud itu di dunia, bukan di surga. Mimpi Anda. Sesuatu yang sudah nyata terjadi, Anda tinggalkan menuju kepada angan-angan belaka. Kan lucu. Maaf, saya bisa motong dikit. penafsiran. Maaf, saya bisa motong dikit. Ya, Anda yang menafsirkan. Ini bukan tafsir, ini fakta di lapangan, bukan tafsir lagi. Maaf, saya bisa motong dikit. Hak olam itu artinya bukan nggak berkesudahan. Hak olam itu long duration, untuk waktu yang lama, bukan forever. Ya, waktu yang Oke, lama belajar lagi dan memangnya. berani biar nggak ngawur. Contoh, dalam waktu yang lama memangnya Yesaya itu sudah pasti. Itu Hezekia karena itu pengakuan hampir dikatakan 30 tahun. Hezekia itu hampir 30 tahun karena itu disebut hak olam dalam waktu yang lama, long duration, bukan forever. Oke, jelas. Bukan kekal ya. Konstruksi kata ketika Iya, bukan dikatakan kekal, itu itu long berarti, duration, hak olam. dengar dulu. Ketika itu sudah dikatakan bahwa sudah pasti itu untuk Hizkia, berarti kerajaan Hizkia itu setelah Yesaya. Jadi Yesaya tahu. Ini Yesaya saja masih menubuatkan itu. Bagaimana lu mengerti Kan sudah ada di tujuh 40 kan ada lahir itu anaknya Ahas. Emang Ahas ya? Bukan yang Loh. katanya di situ. Itu 714 sudah lahir dia. Iya, Emang dikatakan siapa kalau Ahas? telah lahir. Anak Abia siapa selain Hizkia? Dengar dulu. Ketika di situ dikatakan nubuatan Mesias yang telah lahir, jelas itu kan tentang anak itu. Masa anak itu adalah raja dan dia belum jadi raja? Loh, Itu yang nubuatan dimaksud bukan gitu. nubuatan itu dia akan jadi raja bukan raja damai Iya, ya. makanya Salom, nubuatan. Salom itu pangeran damai. Pangeran damai. Kalau Ya. raja damai Melek Salom. Anda nggak bisa bahasa Ibrani. Jadi apa? Jadi apa? Salom itu pangeran damai. Jadi Nggak tetap pernah itu ada adalah ceritanya. nubuatan. Telah lahir Jadi itu apa? gini, Saudara Yusuf, jadi gini Saudara Yusuf. Cerita yang dibangun di Yesaya 9 itu, poinnya untuk kita ketahui adalah orang yang sama seperti Gideon mengalahkan kerajaan Midian. Iya. Nah, itu siapa yang melakukan itu setelah terjadinya cerita yang ada di Yesaya 9? Siapa menurut Anda? Hezekia atau Yesus? Ya, menurut Kristen, penafsiran Kristen bahwa itu nubuatan Mesias itu Yesus. Jadi, Iya, oke. Nah, tolong tunjukkan ceritanya di mana Yesus berlaku seperti Gideon.
Bukan itu Ya, maksudnya. Gideon kan tadi kuceritakan kepada saudara. Begini, iya. Saya tahu. Di Yesaya 9 itu kan jelas dikatakan bahwasanya dia berlaku sama seperti Gideon. Nah sekarang Yesus kapan dia melumpuhkan lawannya? Kapan? Oke, begini kan. Ketika dalam penafsiran Kristen tentang ini adalah perbuatan mesianik, karena kriteria itu sudah masuk ditempatkan pada sosok yang biasa. Tuh, Bisa dikit berumah suaranya Pak Yusuf. Itu karena apa? Ketika itu kan malam itu saya sudah katakan ketika Billy mau coba mengalihkan dengan titik koma. Memangnya ada di tulisan awal itu titik koma? Nggak ada. masalahnya Jadi kitab ketika Anda. kriteria itu tidak susah ini. mungkin ditempatkan di dalam pribadi dia. Gini loh, Jadi Anda ketika begini, ketika Anda Muslim memang nggak cocok ini Ini karena terlalu jauh Anda sesat, mempertanggungjawabkan iman apa Yahudi ini dengan iman Islam Anda ini memang tepat. Maka saya katakan ketika mau mengatakan bahwa ini tidak dimengerti Kristen, maksudnya kamu ini mengerti sejauh apa? Saya boleh nambahin dikit ya. Baca yang sampai ayat 11. Jadi begini, Yusuf jadi baca begini. sampai ayat 11. susah, saudara Yusuf. Susah. Kenapa susah? Tapi poinnya sudah tidak pasti ya bahwa dengar. itu adalah Yahudi tidak pernah mengatakan dalam konsep yang mereka Tuhan akan lahir menjadi manusia. Berbeda dengan Anda yang Kristen yang memang ya diajarkan dari Romawi dewa datang dari manusia. Beda. Ini yang mereka tunggu di Yesaya 9 ini yang diceritakan bukan Tuhan. Di iman Anda dia adalah Tuhan. Bedanya itu antara langit dan Bukan, begini, ketika mengatakan bahwa apa yang diceritakan kriterianya itu apa? Kalau kita telusuri dulu, Pangeran Daud. Nah sekarang kriteria yang cocok untuk Yesus itu di apa itu? Yang cocok untuk Yesus apa di sana? Itu kan jelas ada penasihat Apa? ajaib, apalagi Loh, coba apa yang Anda bisa jadikan bahwa Yesus itu sebagai penasihat ajaib? dia tahu Apa tuh? bahwa Allah itu roh, itu nasihat bahwa Allah itu roh, maka semua lahir lewat roh dan kebenaran. Jadi itu ajaib. Ajaib, siapa yang mengerti itu? Oh, Bahkan itu yang Anda Yahudi pun maksud tidak ajaib. mengerti. Oh, jadi itu yang Anda maksud ajaib, penasihat ajaib karena Allah itu roh, maksudnya gimana? Anda bilang apa salah? Enggak, Anda kalau saya tuntut untuk menunjukkan original teks Allah itu roh, Anda tidak akan bisa temukan di kitab manapun. Merujuk pada itu. Nah, coba Anda tunjukkan. Saya akan bacakan dalam bahasa Yunani. Dikatakan Apa coba? Di Yesaya. Di Yohanes. Coba cerita Apa? tentang apa itu? Tentang Coba Anda tunjukkan original teksnya apa yang dituliskan di situ. Betulkah di situ tertulis Allah itu ada roh? Iya. Coba. Tak ada. Coba. Coba tunjukkan original teksnya. Biar tak bacakan. Saya enggak ada itu. Mana? Coba tunjukkan di mana tertulis pernyataan Yesus Allah itu adalah roh. Iya, percakapan itu wanita sama Yesus. Enggak, tunjukkan original teksnya biar saya bacakan dalam bahasa Yunani. Mana? Saya ingin tahu. Itu. Saya bilang, Itu mana? buka percakapan wanita Samaria dengan Yesus itu. Buka apa? Buka sarung. Mana? Coba tunjukkan kepada saya. Mana tulisannya bahasa Yunani? Sebutkan ayatnya Pak Yusuf. Saya nggak ingat itu ayat-ayat itu, saya nggak ingat. Yohanes Tapi 4 ada di ayat situ. 24. Coba itu. Peneima Hotheos. Percakapan itu, percakapan. Ya, Peneima Hotheos. Apa itu? Roh Tuhan di situ. Roh Tuhan tidak dikatakan Tuhan itu roh. Balik. Coba baca. Baca baik. Astagfirullahaladzim. Mana tunjukkan kepada saya? Biar aku baca. Coba percakapannya itu tidak mungkin Tuhan apa? Roh Tuhan. Tidak ada itu tulisannya. Coba baca percakapan. Kita merujuk ke original teksnya, saudara Iya, Yusuf, betul. supaya kita tidak Karena diajarkan percakapannya untuk seperti menyembah. ini. Percakapannya seperti ini. Yohanes berapa yang Anda maksud? Percakapan wanita Samaria dengan dia kan itu. Ya, ikan apa? Aduh, bahaya. Karena percakapannya begitu seperti ini bahwa kami mengenal Penasihat ajaib apa katanya, yang yang kami ini. sembah. Nah, ini kan saya coba ini. Anda coba mengatakan Yohanes 4. Kristen itu
Yohanes 4 ya, kalau nggak salah Yohanes 4 nomor berapa? Nomor 24. Nah, ini itu kalau penasihat ajaib itu di Yohanes 1:14, Yohanes 3:16-18. Kau juga semua mengada-ada juga kau mengambil referensi. Enggak, yang benar enggak. Kau juga menerasi bebas. Kau katakan bahwa Allah perkasa, Allah kekal. Di dalamnya bukan kata Allah kekal, tapi Bapa kekal. Siapa yang dikatakan Bapa? Kau lu enak-enakmu saja mencuri-curi ayat Alkitab. Sendiri bernarasi bebas. Nah, terus kalau kau curi kitabnya Yahudi, tidak? Oh, ini nubuatan. Ulangan ayat 18-18 itu merujuk kepada siapa? Kalau bisa kau ambil kitabnya orang, Ishak akan dikorbankan. Ketika Ishak akan dikorbankan, Tuhan menggantikan anak domba. Siapa yang dibuatkan? Ketika perempuan itu ditemukan nanti tumit iblis, siapa yang dibuatkan? Muncul tidak pantas. Maka oleh karena itu kau tidak paham kekristenan karena kau tidak punya Taurat yang sempurna. Mengerti? Saya boleh nambahin dikit nggak? Jangan terlalu Pak, jangan jawab dulu. banyak yang nambahin. Jangan terlalu banyak yang nambah, biar Pak coba dulu aja. Mungkin jangan ada. Satu. Coba. Begini loh Pak, Kristen itu diajari katakan bahwa Tuhan itu adalah roh, setan juga roh Pak, oke, iblis juga roh, malaikat juga roh, kan gitu ya. Nah, saya susah membedakan antara Tuhan Anda dengan iblis karena sama-sama roh. Nah, lalu kemudian Anda mengatakan penasihat ajaib, Yesus itu penasihat ajaib. Kalau saya lihat Yesus itu menjadi penasihat ajaib karena menasihati Bani Israel saja dia tidak sanggup. Menasihati Yudas saja dia lumpuh, nggak mampu dia. Lalu ketika saya tanya penasihat ajaibnya itu yang mana? Anda mengatakan baca di dalam Yohanes 4 nomor 24. Dia mengatakan Bapa itu adalah roh dan sembahlah ia dalam roh dan kebenaran. Saya minta dalilnya di mana Yesus pernah mengatakan bahwa Tuhan itu adalah roh. Tidak ada dalilnya itu. Tuyul, tukang tahayul, gak ada dalilnya. Kecuali Kristen Indonesia memang ada dalilnya, karena memang dipadongo-dongo. Yang tadi orang Makassar ini, kau dipadongo-dongo, makanya kurangi makan asu, ya. Diterangkan di dalam Yohanes 4 nomor 24. Lagi ngomongnya juga tidak Yohanes dewasa. 4 nomor 24. Ya, makanya aku bilang kurangi makan anjing. Ya kan gitu. Karena Yesus tidak suka itu makanan gitu. Nah, Yohanes dengar saudara Yusuf, dengar. Dengar. Saudara mengatakan Yesus, Anda tuduh Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu adalah roh. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Anda memfitnah Yesus. Yang diterangkan di dalam Yohanes 4 nomor 24 adalah pneuma hotheos. Apa maksudnya? Roh Tuhan. Bukan Tuhan itu adalah roh. Kalau dikatakan roh Tuhan, sama halnya ciptaan Tuhan, bait Tuhan, hamba Tuhan, rumah Tuhan, utusan Tuhan. Roh Tuhan bukan berarti roh itu adalah Tuhan. Kalian yang disesatkan, kalian memfitnah Yesus mengatakan Tuhan itu adalah roh. Nah, ini Itu salah, Anda baca Pak Yusuf ini bantahnya ke Pak Westerling, ini bukan ke Pak Yusuf. Ya, ini begini juga. Mana coba tunjukkan original teksnya Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu adalah roh. Dia bilang Mana? percakapan itu. Percakapan Percakapan itu di- jelas tidak mengatakan bahwa Tuhan Jangan itu fitnah apa. Yesus, Roh Bung. Tuhan tidak ada itu. Karena Yesus tidak pernah percakapan mengatakan itu- sesuatu di luar daripada apa yang diperintahkan Kami oleh Tuhan yang untuk dia menganggap- sampaikan. Dengar dulu, ketika ada percakapan itu bahwa bukan di Yerusalem juga bahwa orang manusia bukan wanita Samaria itu, tetapi akan menyembah dalam roh dan benar sama dia adalah roh. Itu bukan berarti tentang apa itu roh Allah. Iya. Tidak nyambung itu. Dengar begini, saya jelaskan menyembah dalam roh itu apa. Menyembah dalam roh itu adalah Itu karena Allah adalah roh, maka menyembah dalam kebenaran itu, roh dan kebenaran itu adalah meninggalkan kebiasaan orang Farisi yang melakukan sesuatu karena ria. Roh dan kebenaran artinya ikhlas, khusyuk hanya karena Allah, dan prosesi sembahannya itu ada syariatnya, ada aturan mainnya, bukan dibikin-bikin sendiri. Ada perintah Tuhan yang membuat Anda melakukan konsep ibadah, maka dianggap kebenaran. Ibadah Anda laksanakan dengan khusyuk, itu yang dimaksud dalam roh dan kebenaran. kalau dimaksudkan itu begini, karena Silakan. bahwa
Begini, konstruksi katanya percakapan wanita Samaria dengan Yesus. Ketika wanita Samaria mengatakan bahwa orang Yahudi mengatakan Allah hanya disembah di Yerusalem dan orang Samaria di apa itu maksudnya suaranya Pak, gedein dikit suaranya Pak, gedein dikit. Oke. Oleh karena itu Yesus mengatakan Allah itu roh dan mulai saat ini menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu konstruksi kata, dari konstruksi itu nyambung. Kalau bercerita tentang itu apa nyambungnya? Ya, Anda yang justru tidak. Justru Anda yang nggak nyambung. Anda mengatakan Allah itu roh, itu fitnah. Iya, dari percakapan itu Allah itu enggak, itu fitnah. Original teksnya tidak mengatakan itu. Yang dikatakan adalah pneuma hotheos. Bukan, apa itu pneuma hotheos? Kalau pneuma itu adalah spirit, kekuatan. Bahwa Allah itu iya memang kan roh itu spirit itu pneuma. Nah, terus di mana dikatakan bahwa Tuhan itu adalah roh? Mana dalilnya? Pneuma? Pneuma hotheos, apa maksudnya? Apa itu roh? Roh itu menuju kepada siapa? Tertuju kepada siapa? Disandarkan kepada siapa? Adalah Tuhan. Oh enggak, bukan begitu caranya. Pneuma hotheos itu artinya roh ini disandarkan kepada Sang Tuhan. Artinya roh ini adalah ciptaan Tuhan. Roh ini adalah milik Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu adalah roh. Beda. Maka terjemahan Adela itu benar bahwa ketika dikatakan pneuma hotheos, itu apa? Nah, pneuma itu artinya apa? Saya tanya, pneuma itu artinya apa? Roh. Roh. Oke, roh. Terus di dalam kitab Anda yang mana duluan? Bapa atau roh tertulis? Tidak ceritain. Tunggu. Coba Anda nalar dulu. Coba Anda nalar. Pneuma hotheos. Terjemahannya coba kata per kata coba. Pneuma hotheos. Kok jadi Allah duluan? Begini, kamu berpikir bahwa apa yang dimengerti begini dalam bahasa Inggris. Kok Allah yang duluan? Kenapa bukan roh duluan? Ini bukan bahasa Arab. Bahasa Arab itu dari kanan ke kiri. Ini kok Anda terjemahkan dari kanan ke kiri? Kalau begini, kalau lurusnya itu roh itulah Allah. Ini yang tadi yang orang Sulawesi sini coba kau bicara teman yang dari Bugis tadi itu kasih naik. Kau juga. Coba dengarkan saya. Namanya roh. Coba Dengarkan tunjukkan sama kau dulu. Kau jawab dulu itu bagaimana bentuk itu roh. Coba tunjukkan. Oh, saya tidak tahu. Coba tunjukkan. Roh itu saya tidak tahu. Tapi kalau saya baca kitabku, roh itu bertanduk 7 dan bermata 7. Kenapa ada begitu? Karena Di kitabmu dikatakan. Di kitabmu dikatakan. Begini teman-teman, Wahyu 5 nomor 6, bentuk Tuhanmu yang mewujud roh itu binatang bertanduk 7 bermata 7. Lu mau apa? Kitabmu yang mengatakan begitu. Wujud Tuhanmu yang adalah roh itu adalah binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Itu kitabmu yang mengatakan. Makan itu, telan itu. Tanya kurangi makan asu, bilang supaya tahu kebiasaan itu. Ini begini. Sebentar Pak Westerling dulu. Yang dari Makassar aja dulu. Ya. Orang jago ya. Sebentar dulu Pak Yusuf. Biar dulu Pak Westerling ini dulu. Ya, tolong coba terangkan kepada saya. Di dalam Wahyu 5 nomor 6 diterangkan, aku penulis kitabnya orang Kristen melihat ada roh binatang bertanduk 7 bermata 7 dan itulah ketujuh roh Elohim. Roteosnya Kristen. Jawab pada saya, seperti apa wujud Tuhan kau itu? Silakan. Saya screenkan aja biar Anda baca nih. Ini dia. Lo KPKP cumumu mati. Coba Westerling ini. Beragama tidak beragama. Ini pakai data ini Pak. Singkat menjumai Batu Makassar Kak. Nah singkat menyo Pak ya. Ya ini Anda baca ini. Sama-sama naik, yang dari Sulawesi ini naik. Westerling itu tadi, biar ku sobek-sobek mulutmu. Nah, naik. Bisa sobek-sobek brengsek kerembuangan. Nah, ini kau baca dulu ini, woi. Baca kitabmu itu, baca. Kau baca ini dulu. Apa yang kamu tahu bahasa pasal-pasal Wahyu di mana itu? Itu nubuatan. Apa yang kamu buktikan itu? Nubuatan apa? Ya. Aduh. Gak ngerti. Bagaimana kita kancing atau? Tak kancing. Apa tak kancing? Apa tak kancing? Tak kancing. Jelas. Itu tertulis Tuhanmu. Saya baca dulu ya. Kalau diam dulu. Langir injomai, ku baca kok. Muite aro bentuknya Tuhanmu pada roh. Minta ngomong. Muite mata patembe, mata 7, memata 7.
Untung baik aku dek na juling matana. Magiro. Belum mopo. Masih mau kau datang besok. Ini data ini bro, ini nggak ditambah-tambah data ini. Saya bacain dulu ya. Coba. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta Masih dan mau keempat fitnah makhluk. Tuhannya Yesus itu roh. Itu dan di tengah-tengah tua-tua itu terdiri seekor anak domba seperti yang telah disembelih bertanduk 7 dan bermata Gaya 7. lu. Itulah Kasih kepala ketujuh roh. besar tak dipakai. Ini data. Nah, itulah nubuatan akan menghancurkan Nubuatan apa? kuasa-kuasa Nubuatan kegelapan. Wismu kayak senubuatan. Apa kau tahu kau? Ini saya punya kitab ini, apa yang kau tahu? Wismu kayak senubuatan. Kayak senubuatan. Aku mau kayak senubuatan. Itu penglihatan tambahan. Nah, itu adalah penglihatan katamu. Berarti objeknya dilihat. Seperti apa pandangan objeknya? Penglihatan nubuatan yang Kelihatan nubuatan, sudah dilihat kok nubuatan. Kalian nanti itulah kalian menggambarkan kalian yang di dalam kuasa kegelapan. Lo kuasa kegelapan. Kalian yang tidak Tuhan menerima. taruh Kalian yang tidak menerima Yesus. Kita yang dituduh sekegelapan. Halo, saya sedikit ya. Terlalu Pak Yusuf, biar dulu. Jadi begini, Saya mau ngobrol ketika biar saya terapi otaknya orang ini tadi. Kau yang sebut terapi. Dari mana dasarnya? Apa dasarnya kamu merujuk itu? Saya kamu merujuk ke. Oh, usah kayak saya ini dulu. Ayo, Oke, saya permisi ya, saya permisi ya. Pak Yusuf, iya Pak Yusuf. Jelaskan itu bukan untuk Rasulullah. Coba kasih Lo referensi. pada kan saya sudah bilang itu bukan untuk Rasulullah, itu bukan untuk Ezekiel. Kenapa kamu masih memperbodoh diri mengatakan itu adalah Rasulullah? Saya 5 sampai alam yang konduanu. Bahasin dulu. Kasih referensinya dulu itu. Referensikan dulu itu. Mak guru koyolon di, mak guru koyolon di. Pak Guru. Ini Saya bisa nambahin nggak buat dia saya? Jangan dulu Pak, bergeser dulu ini dulu Rama Kasar 1 ya. Referensikan dulu itu nubuatan. Nah, sekarang saya kan sudah menjelaskan merujuk ujung. Oke. Tidak, kau jelaskan dulu sampai bagaimana cara sampai merujuk ke Allah Subhanahu wa taala dalam Muhammad. Coba Siapa kau yang bilang? jelaskan. Siapa yang bilang begitu tuh? Kau yang bilang. Oh, itu karena kau dongok. Itu karena kau dongok. Terlalu banyak lemak babi di otakmu sampai tak berfungsi gitu loh. Tidak mengaku lagi. Mangkir ya. Tidak mengaku. Kenapa kau tidak mengakui? Nah, begini, lo padaku nah. Kalau itu kau paksakan dia adalah anaknya Maria, saya katakan samamu lebih baik kau sembah Muhammad, Rasul Muhammad. Kenapa? Karena dia lebih pantas duduk di situ. Kau katakan Raja Damai, beliau cek pas. Kau katakan dia Raja yang kekal, dia pas mengajarkan Tuhan. Sebentar. Jangan dimutlak. Bagaimana semua sembah kau punya Nabi? Nanti dibuat. Ini cuman kalau kalau kau paksakan bahwa itu adalah Yesus anak Maria yang tidak bisa apa-apa, itu adalah dia di situ, saya katakan lebih pantas kita bertunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW.